Halo Pak Hari, kembali lagi dalam program podcast Bajang Talk bersama pemuda. Hari ini sudah hadir bersama dengan kita sosok pemuda yang bergelut di dunia olahraga. Melatih taekwondo, suka juga bermain sepak bola dan basket. Sekaligus dia tetap menjaga produktivitas di tengah berbagai kesibukannya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Haikal Alif Akbar. Halo. Halo. Iya nih. Iya. Aduh, pertama kali nih kesini nih. Masa sih pertama kali? Iya. Ya nggak mau spill sih, sebenarnya udah berapa kali gitu. Iya, langganan ya ke TVRI. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Hari ini juga walaupun banyak aktivitas tadi pagi, tapi masih ada tetap semangat lah untuk podcast sore hari ini. Oke, banyak aktivitas. Udah di-spill ya bahwa aktivitasnya itu banyak banget Pak Hari. Oke, mungkin kita sedikit berkenalan dulu ya, Mas Haikal. Aku manggilnya Mas Haikal atau Sabum Haikal? Eh, Haikal aja nggak apa-apa juga. Oke, Haikal aja. Mas Haikal ya. Oke, Mas Haikal aslinya Palangkaraya atau dari mana nih? Eh, jadi sebelum saya di Palangkaraya, emang saya sebenarnya besar di Kota Sampit. Jadi dari SD juga sampai dengan kuliah saya di Kota Sampit. Emang kalau asal lahir saya sendiri itu saya lahir di Kuala Pembuang. Kuala Pembuang, kemudian dibesarkan di kota, ya mungkin di daerah pedalaman gitu, tempat perusahaan juga dulu, tempat orang tua bekerja. Mungkin sekitar 5 tahun. Kemudian di kelas 4 SD orang tua ya menyadari mungkin pendidikan di tempat bekerja itu kan kurang, fasilitasnya juga sangat-sangat tidak memadai lah gitu. Jadi oleh karena itu ya terutama ibu pengen banget saya kalau bisa harus pindah ke kota besar, terutama di Sampit gitu, dan terrealisasi lah pindah di 2010. Saya pindah ke Sampit karena ya melihat Sampit juga satu sisi emang di sana keluarga juga banyak, keluarga dari ibu. Oleh karena itulah saya dipastikan untuk pindah ke Sampit. Sempat 1 tahun saya ditinggal orang tua, jadi saya tinggal bersama teman keluarga dari ibu saya di sana di Sampit gitu. Oke. Awal mula jadi berkenalan gitu ya dengan dunia taekwondo tuh gimana, Mas? Apakah saat di Sampit atau di Palangkaraya? Jadi 2010 yaitu saya kelas 4 SD, sekitar 2011 2012. Kebetulan kan di tahun-tahun itu kan nama-namanya gangster kan banyak ya, di Iya. Kota Sampit sendiri kan banyak gangster gitu. Kita ke jalan aja mau main ke tempat teman, kadang di jalanan ketemu gangster, bisa-bisa di pakai sepeda aja bisa didorong kayak gitu loh. Jadi kita walaupun sikapnya ramah, tiba-tiba ya istilahnya kayak dipalak lah gitulah. Iya. Ini nih duit gitu. Nah, gara-gara banyak kejadian kayak gitu ya, orang tua sendiri sih ingatin, daripada kamu dipukul atau gimana, yaudahlah kamu ikut taekwondo aja gitu. Nah, kebetulan tempat latihan saya itu di klub saya sendiri itu dekat dengan rumah saya, mungkin sekitar ya 10 menit lah kalau jalan kaki. Nah, jadi saya ikut taekwondo itu bersamaan dengan keluarga saya sendiri juga. Oke. Ya, adik sepupu lah gitu. Ikutlah taekwondo di situ. Ya, lambat laun entah kenapa dapat chemistry dengan taekwondo itu. Oke. Orang terutama pelatih saya bisa melihat saya sendiri, anak ini punya potensial. Dari situlah saya mulai suka dengan taekwondo gitu. Oke, kenapa memilihnya kok taekwondo nggak jadi gangsternya? Nggak ya, bercanda. Kenapa kok memilihnya bela diri taekwondo bukan bela diri lainnya? Iya. Eh, Kenapa taekwondo? Jadi orang tua saya sendiri namanya juga masih belia ya, umur masih kelas 6 SD gitu. Iya, masih kecil ya itu, Mas, Ya masih hitungannya. kecil kayak gitu. eh Pikiran orang tua sih ya kalau kamu ikut taekwondo ya mungkin pandangannya karena kebetulan juga dekat dari rumah, jadi orang tua tuh kalau ada apa-apa bisa jenguk lah gitu. Dan ibaratnya taekwondo sendiri pun ya emang mungkin untuk saya sendiri ataupun untuk masyarakat Sampit sendiri itu
ibaratnya sangat awam ya dibanding kayak bela diri lain, silat, kuntau, bela diri tradisional di Kalimantan sendiri. Nah makanya ngeliat taekwondo tuh mungkin karena eh, para pelatihnya juga yang ramah, yang Ah. iya yang kadang kalau selalu update lah aktivitas saya ngapain, kalau latihan gitu kadang ya jadi orang tua tuh rasa cemas itu berkurang lah. Jadi ibaratnya oh ini pelatihnya selalu ngingetin terus jadi kayak saya percaya nih kalau saya latihan di sini di tempat ini gitu loh. Itu sih yang jadi salah satu faktor kenapa saya di taekwondo aja gitu di situ. Karena melepas anak kelas 6 SD ya waktu itu untuk Iya, Kak. belajar bela diri. Tapi kalau di Sampit sendiri berarti geliat bela diri taekwondo itu lumayan ramai ya Mas atau gimana? Di saat itu untuk usia saya emang sangat banyak ya karena entah kenapa emang cocok aja gitu, cocok aja taekwondo tuh buat usia-usia yang kayak kelas 4 SD, kadang ada yang umur di bawah saya yang kayak ibaratnya TK udah dititipin untuk latihan kayak gitu yang Oh, kecil-kecil di ada bawah ya? saya. Ada juga gitu. eh Kemudian ya entah kenapa bisa banyak anak kecil walaupun juga di tahun-tahun itu orang-orang dewasa juga kayak yang pekerja juga banyak, yang anak-anak SMA juga banyak gitu. Tapi kalau dibandingin tahun sekarang juga sangat berbeda. Mungkin motivasinya sih di situ yang berbeda gitu. Oke, berarti kan kalau sekarang kan Mas Haikal ini melatih. Dulu berarti juga atlet, Mas. Dulu ya saya juga atlet di saat waktu kecil-kecil itu juga atlet juga. Waktu di Sampit berarti. Selama di Sampit iya saya atlet. Sebelum saya pindah ke sini tuh masih aktif jadi atlet gitu. Oke, pernah mengikuti agenda apa aja nih, Mas? Event pertama kali Iya, yang yang berkesan gitu. yang saya berkesan dulu waktu ya mungkin salah satu faktor pelatih ngajak saya itu diajak waktu ke Kasongan kayak gitu kan event kecil-kecilan dulu. Iya. Nah dari situlah tumbuh rasa motivasi. Entah kenapa juga pelatih mungkin bisa ya mungkin ada jurusnya kayak gitu bisa ngelihat Iya. oh Haikal nih punya Bakat nih ya, gitu ya kayak wih dari hebat nih. muka-mukanya. Muka-mukanya nih kayak bisa nendang-nendang orang kayak serem gitu mungkin ya nggak Iya. tahu lah ya. Pelatih kan punya intuisinya yang bagus kayak gitu. Jadi nah oleh karena itu saya pertama kali event itu di kelas eh 6 SD saya ikut itu pas setelah saya lulus sekolah SD saya ikut kejuaraan di Yogyakarta di UIN Sunan Kalijaga. Oke. Itu dapat medali perak. Wah. Itu nasional. Luar biasa ya, Iya. langsung. Ada alasan juga kenapa sekarang akhirnya jadi pelatih gitu ya. Betul, ada karena alasan juga. sudah punya pengalaman-pengalaman itu. Waktu di Sampit sempat melatih juga atau Jadi di Sampit itu ya selama menjadi atlet juga kita refleksinya juga sambil melatih oke. gitu. Jadi ibaratnya kalaupun kita latihan juga kita dapat gambaran oh gini ternyata dilatih. Tapi saat kita melatih juga kita dapat dua POV nih. Saat dilatih sama saat melatih itu kayak berbeda. Nah, nah terutama saat saya jadi atlet kemarin terakhir 2023 itu medali perunggu di Porprov. Nah 2018 juga Tepuk tangan Pak Hari. 2018 juga itu saya medali emas di Porprov Moratewe. Oke. Nah itu masa-masa Porprov itu kan kebetulan udah SMA juga di situ saya udah menyambi lah sambil melatih di situ. Oke, dari sudut pandang sebagai atlet ya Mas, Iya. apa sih yang menurut Mas Haikal itu paling berat gitu latihannya? Dari sudut pandang seorang atlet yang Iya. pasti ya mungkin kalau secara teknik ya mungkin kalau kita baru ikut taekwondo tuh teknik tuh mungkin saat baru memulai mungkin paling sulit lah ya. Karena kalau tiba-tiba kita biasanya berjalan, duduk, ya Iya. mungkin ya ibaratnya aktivitas biasa tiba-tiba nih nendang tinggi gitu-gitu. Tapi yang paling berat sih ya tentunya fisik sih. Fisik itu kalau udah latihan endurance gitu-gitu, kalau udah ngelatih endurance tuh, ayo cepat kayak gini tuh kadang mungkin ada aja ngomong ini Iya. nggak bisa dikurangin coach gitu-gitu Iya, ya Bang. tolong, gitu. tolong kayak gitu. Itu sih yang paling berat terutama di fisik, di stamina itu. Oke, sebelum mengikuti Porprov kan tadi sudah sempat bertanding di Porprov juga dan nasional. Betul. Gimana sih latihannya Mas dulu? Jadi dulu itu yang
ngebuat mungkin ya menjadi kenapa bisa kita ya medali itu mungkin jodoh-jodohan juga, tapi Iya. yang membuat saya bisa punya motivasi untuk bisa bertanding di situ tentunya dari rekan-rekan tim ya, kayak teman sesama atlet juga teman sesama pelatih. Karena mungkin kalau dilihat dari segi materi teknik, materi fisik mungkin bisa dibilang kalau kita Kalimantan Tengah ya sama gitu kan ya, karena kita juga dekat-dekatan aja, ketemu-ketemuan aja, beda kalau kita beda pulau gitu. Tapi namanya rekan tim yang ini, atlet ini terus juga pelatih itu kayak kompak banget lah gitu. Ibaratnya saling mengisi. Kalau ada apa-apa tuh kadang kita bisa saling support. Kalau ada apa misalkan kamu kenapa nggak latihan gitu Iya. ya jadi kadang ditanyain gitu. Oh ya gini-gini, dah jadi saling mengisi lah gitu. Dan itu salah satu yang mungkin menjadi indikator kalau atlet itu bisa dapat golnya tuh dari itu tadi, dari squadnya, dari timnya sendiri gitu, yang mensupport benar-benar gitu, luar dan dalamnya. Oke, luar biasa. Dari berbagai pertandingan yang pernah Mas Haikal ikutin, Iya. ada nggak sih pertandingan yang paling berkesan? Tapi akan dijawab Pak Hari setelah yang satu ini. Gimana caranya supaya atlet Kalimantan Tengah ini suatu saat juga ada yang mewakili Kalimantan menjadi atlet nasional, harus ada. Itu adalah salah satu mimpi saya. Seberapa penting regenerasi, Mbak? Oh, penting untuk sekali. dunia peratletan ini? Ya, penting sekali karena gini, ketika atlet kita udah usia senior, kan ada kejuaraan junior nih. Kalau kita nggak segera mempersiapkan yang junior-junior, kita nggak ada atlet. Gitu. Jadi harus begitu atletnya udah senior, kita harus menyiapkan yang kategori junior. Kemudian juniornya juga udah naik senior lagi, kita siapkan lagi kategori yang di bawahnya lagi, kadet segala macam. Itu harus prepare-nya udah jauh-jauh hari lah pokoknya. Halo Pak Hari, masih di Bajan Talk bersama Mas Haikal. Pak Hari penasaran nggak sih, ada nggak sih Mas pertandingan yang berkesan sampai Mas Haikal tuh mendapatkan medali seperti apa yang tadi sudah diceritakan? Boleh dong berbagi dengan Pak Hari di rumah? Untuk pertandingan yang berkesan ya mungkin semua pertandingan tuh emang punya kesannya ya, karena Pasti emang ya. ada ya kita dapat achievement ya, dapat sebuah pesannya gitu-gitu. Tapi ada satu pertandingan yang paling berkesan, itu di tahun 2013, itu tepatnya di Yogyakarta. Nama eventnya itu Best of the Best internasional gitu. Jadi eventnya itu event internasional antar negara, mencakup dari Europe juga, kemudian dari benua Amerika, Amerika Serikat pun juga hadir juga di situ. Kemudian juga ya tentunya Korea Selatan, Jepang juga ada beberapa, Cina, negara tetangga seperti ASEAN juga ada gitu. Kenapa di tahun itu, di event itu berkesan ya? Mungkin kalau ya medalinya di saat itu dapat medali emas. Oh iya, dapat emas Iya, itu. itu juara satu saat itu. Luar biasa. Usia berapa itu? Itu usia tuh satu SMP 13 tahun lah ya. Masih Iya, 13 tahun 13 ya? tahun itu. Oke, luar biasa. Cuman saya sendiri menyikapinya kalau ya mungkin medali itu adalah sebuah ya tadi achievement lah, hasil yang sudah kamu lalui dari proses kamu latihan, kamu menyiapkan dirimu gitu, dari kamu yang nol sampai kamu yang bisa mendapatkan sebuah medali itu. Tentunya juga itu kan emang hasil kerjasama para teman-teman juga, squad di tim juga, terus juga para sabam atau coach ya, pelatih yang udah ngebantu, dan juga ya tentunya orang tua ya. Orang tua sendiri tuh udah emang benar-benar sangat mensupport lah, terutama di taekwondo sendiri ya, karena emang orang tua saya pun ibaratnya meyakinkan anaknya ini untuk terjun di taekwondo. Sampai akhirnya juga saya ikut di event itu. Ya, terutama ibu saya selalu menanamkan rasa disiplin lah ya. Iya. Kayak misalkan makan tuh dijaga gitu-gitu. Kadang ya mungkin ada cheatingnya lah, kayak makan mie goreng gitu lah ya. Iya, pulang sekolah Pulang ya. sekolah Gak ada gitu. yang lihat. Betul. Apalagi kalau zaman-zaman itu kan makanan kemasan kayak
Indomie tuh gitu kan kayak dihancur-hancurin tuh, Iya. dikremes-kremes makan mentah gitu. Waduh, itu ya mungkin enak ya, tapi nggak baik ya kalau buat atlet lah ya, apalagi Iya. itu masih belia. Terus Tolong didengarkan ya Pak Hari. ya sangat disayangkan lah untuk masa depannya gitu, terutama masih belia, walaupun emang saat itu belum kerasa sakitnya. Terus juga orang tua tuh nanamin kayak tidur tuh harus cepet gitu, jangan jam 11 tidur. Jadi kalau udah dulu kan masih zamannya TV ya, gadget tuh masih belum begitu rame. Jadi kalau nonton TV rame-rame gitu muncullah iklan rokok gitu kayak udah, Iya. ini udah malam nih, cepet tidur. Aduh, dikit lah nonton, udah cepet tidur. Nah kayak hal-hal kecil kayak gitu yang ya mungkin itu ngebentuk saya, dan itu yang membantu saya meraih sebuah medali. Jadi nggak hanya dari proses latihan, tapi juga dari proses saya berkembang, dari orang tua saya sendiri, dari bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan saya sendiri, itu yang punya peran penting. Nah, makanya kenapa kalau saya itu berkesan, karena di usia itu saya nggak kepikiran untuk meraih Iya. medali. Umur 13 tahun Umur 13 gitu tahun, ya. iya. Ya mungkin pelatih ya tidak ada pesan apa-apa, pelatih kayak kamu harus bisa medali, nggak ada. Pelatih nggak punya pesan kamu harus bisa medali, nggak. Yang penting kamu nih, ya itu dipilih pelatih, kamu nih berangkat, gitu aja. Pelatih kamu berangkat, ya saya bertanding dengan ibaratnya menikmati lah pertandingan itu, ya akhirnya ya dapat medali itu. Kebetulan final itu ketemunya negara tetangga Malaysia. Wah, gitu. negara tetangga ya. Iya, negara tetangga gitu. Gimana nih Mas? Maksudnya kan sudah pernah punya pengalaman internasional, ketemu dengan negara-negara tetangga. Untuk melatih mentalnya gitu ya, anak umur 13 tahun waktu itu apa yang dirasakan, dan gimana supaya tetap oke, kita akan bertanding dengan percaya diri gitu. Ya mungkin kalau dari pola pikir saat itu juga mungkin belum tentu terbentuk begitu Iya, bagus ya saat kita dibanding kita dewasa sekarang. Tapi yang tentunya kayak mental kayak gitu ya pasti dari environment lah, lingkungan kita sendiri yang benar-benar itu sangat mensupport ya, terutama dari keluarga aja yang menanamkan rasa disiplin, makan, tidur bagaimana. Terus saya aja pun di umur itu nggak boleh keluar malam tuh nggak boleh. Oke. Ya jadi emang benar-benar orang tua tuh udah malam tuh kayak udah di rumah aja tidur, kecuali kalau ada aktivitas mungkin kayak mengaji gitu-gitu gitulah. Ya, jadi orang tua tetap nanamin udah kamu harus tidur, jangan kemana-mana gitu. Jadi kayak mungkin kita merasa masa kecil kita kayak kurang gitu ya, Iya, kurang main gitu kurang ya. main gitu. Tapi ya itu salah satu bentuk karakter ya dari situ, membentuk karakter dari situ. Yang mungkin di saat kita masa itu kayak orang tua nih kok kayak gini ya, Iya. sulit banget nih gini-gini, nggak bisa gitu kadang ya. Tapi saat kita merefleksikan di saat kita gede saat ini, jadi kayak kepikiran oh ternyata emang punya peran besar, benefitnya sangat besar gitu. Dan itulah yang membentuk mental saya. Jadi kayak saya ingat banget kata ibu saya, mungkin ya untuk kamu tuh anak cowok ya, gitu, anak pertama, kamu tuh jangan ngeluh. Itu yang selalu ditanamin ibu saya, jangan ngeluh kalau ada apa-apa gitu, harus dihadapin lah gitu. Tuh, harus dihadapin. Nah itu yang saya selalu kepikiran gitu ya, mungkin sampai saat ini tuh yang harus ya benar-benar apapun yang kamu hadapin harus kamu jangan ngeluh, harus hadapin aja. Itu sih yang salah satu ngebentuk mental saya gitu. Terutama juga dari teman-teman juga, yang teman-teman taekwondo, teman-teman para pelatih juga, teman-teman sekolah juga yang ya syukurnya mereka juga mensupport aktivitas kita gitu. Ibaratnya dalam artian mensupport tuh kayak mungkin ya kamu abis latihannya kalau gitu, Iya, gitu nanyain gitu nanyain ya. lah hal-hal kayak gitulah gitu Itu ya, termasuk support ya. termasuk support gitu. Ibaratnya kadang orang hal-hal kayak itu kecil kayak gitu kadang bisa dilupain gitu loh. Itu sih yang membentuk saya bisa ya podium lah di 2013 itu gitu. Berarti memang tidak hanya dari atletnya saja ya Mas, Iya. tapi juga support dari orang tua, orang-orang terdekat itu juga mempengaruhi juga ya untuk Betul. tetap punya mental dan kepercayaan diri di dunia taekwondo atau bela diri ini. Iya, betul. Oke,
selama pertandingan nih Mas, dari banyaknya pertandingan yang sudah pernah diikutin, pernah cedera nggak sih Mas sebagai seorang atlet? Iya. Eh di saya mengalami cedera itu yang mungkin nggak begitu parah ya kalau kita, yang mungkin ada cedera tuh yang kalau biasanya famous lah ya, ACL, ligamen gitu yang udah famous banget lah ya di lutut. Nah kalau saya sendiri tuh emang sebenarnya tuh kesalahan satu, ada yang kesalahan saya pribadi dari di saat latihan, ada juga yang saat proses bertanding juga mungkin itu yang saya tidak bisa saya hindari, jadi itu berakibat cedera terutama di bagian pinggul sebelah kanan itu ya. Lambat laun itu di saat itu kejadiannya setelah Porpor 2018. Itu yang di Oke. pinggul gitu, sempat coba periksa itu kayak gitu, biru ya, jadi lebam, terus juga kayak ini ada nonjol-nonjol nih penyakit, berapa kali di terapi gitu-gitu, dan sekarang tuh ya mungkin nggak begitu sempurna, tapi dia nggak mengganggu lah aktivitas kita. Tapi karena di saat dia cedera itu, saat tidur, saat kayak aktivitas biasa aja tuh selalu ganggu, sakit gitu, apa-apa kadang kayak gitu. Nah, eh selain itu juga kayak ini faktor latihannya itu, saya belajar namanya kayak atau nge-gym lah ya. Nah salahnya saya itu ya, saya nggak sama pelatih sama atau PT lah ya, personal trainer. Nah, eh saya coba angkat beban kayak gini, nah itu yang kena bahu saya, bunyi krek gitu. Nah karena ya saya cuman ibaratnya pengetahuan awam lah gitu Iya. ya, baca internet udah, Oh, oh bener gini nih, gitu. bener gini, langsung kayak ya udahlah angkatin gitu. Nah mungkin ini buat teman-teman juga ya, ya buat teman-teman juga, jadi kalaupun kalian misalkan pengen nge-gym, aktivitas fisik ataupun yang hal yang lain ibaratnya, itu emang perlu peran pelatih ya atau pendamping yang benar-benar ahlinya lah di bidang itu, karena ya itu berpengaruh lah, hal kecil itu aja berpengaruh gitu. Karena sampai sekarang ini bahu saya ini pengaruhnya lagi kayak ganggu saat kerja juga berpengaruh gitu. Oke, bener banget ya Pak Hari. Jadi usahakan tetap diawasi oleh pelatih Betul, atau coach. coach Dan gitu. setelah ini kita akan membahas juga pengalaman Mas Haikal yang awalnya dari atlet gitu ya menjadi seorang pelatih nih. Nanti akan kita tanya-tanya bagaimana sih pengalamannya menjadi seorang pelatih di bela diri taekwondo. Setelah jeda yang satu ini. Sekarang nih sedang dalam masa menjalani sesuatu yang aku memang mimpikan gitu. Walaupun ya berdarah-darah tuh, lari-lari harus capeknya minta ampun gitu, dan dalam ketidakpastian juga pasti. Nah, tapi setidaknya tuh kalau nanti sudah habis gitu kontraknya kontraknya di muka bumi itu, orang-orang tahu kalau di Palangkaraya pernah ada orang yang memperjuangkan apa yang dia percayai, sesederhana itu. Entah itu nanti akan sukses atau enggak, ya yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gokil. Luar biasa. Borneo Outplay. Outplay. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Budget Talk Show. Halo Pak Hari, kembali lagi dalam Bajan Talk bersama pemuda. Ada Mas Haikal yang tadi sudah bercerita pengalaman pertandingannya dan bagaimana cerita di balik karirnya sebagai seorang atlet. Nah, Mas Haikal ini ternyata juga seorang pelatih taekwondo loh, benar ya Mas? Betul sekali itu, waduh ketahuan ini. Anak didiknya Mas Haikal, jangan lupa nonton ya. Ya jangan lupa nonton ya. Nah, dari atlet menjadi pelatih, gimana ceritanya Mas? Boleh diceritain nggak? Jadi proses atlet ke pelatih itu emang ya itu kayak mungkin sebuah gift ya, karena nggak semua atlet itu menjadi pelatih gitu ya, dan juga nggak semua pelatih itu berasal dari atlet ya. Itu tadi mungkin itu iya ya, mungkin dia dari sekedar, kalau pelatih mungkin dari sekedar aktivis ya taekwondo reguler, suka taekwondo aja, mungkin dia tidak, mentalnya bukan jadi atlet tapi mentalnya siap jadi pelatih gitu kan. Aku suka nih gini nyuruh-nyuruh gitu. Nah ya mungkin ada gitu, pasti ada gitu. Kalau saya sendiri proses menjadi pelatih itu emang dari atlet dulu ya, mungkin secara teknis ya mau udah paham bagaimana
jadi atlet dulu. Nah kalau di taekwondo tuh kan kita ada 2 kategori ya. Ada namanya kategori kyurugi itu yang bertarung atau sparring gitu. Ada juga namanya kategori pomse yang seni lah gitu. Nah kalau saya sendiri emang dari kecil itu udah yang kyurugi, yang sparring itu. Nah ya melihat entah kenapa, jujur ya saya tuh entah kenapa di saat SMA itu di tempat saya sendiri saya merasa kayak kok ya entah ini cuman mindset saya sendiri ya sebagai atlet, kok entah kenapa kayak ini ada yang kurang ya di dalam segi latihannya. Itu cuman mindset saya sendiri ulang. Oke. Ini ada yang kurang ya dalam segi saya latihannya sendiri. Dan kebetulan juga pelatih ngasih ruang untuk saya menghandle nge-coach lah, menjadi sabem gitu di klub, di dojang gitu. Nah saya dikasih kesempatan untuk menghandle di sebuah klub. Emang dulu sempat saya awalnya sebelum sebuah klub saya sempat ngehandle belajar ngelatih di unit lah. Di unit itu kayak ekstrakurikuler gitu. Di SD dulu gitu saya sempat ngelatih gitu, belajar. Dan kebetulan emang udah saya terjun tuh udah ketemu sama yang anak kecil. Oh langsungnya ketemu Iya, anak kecil sama ya. ketemu yang kecil. Jadi kayak kepikiran untuk melatih anak kecil pun nggak ada bayangan. Iya. Karena anak kecil ini kayak kita ngelihat, wih kemana-mana gitu loh. Iya kan, semangatnya masih Semangatnya, waduh, energinya masih betul, sangat energinya besar banyak banget, gitu. ya gitu. Nah mungkin itu salah satu pondasi saya menjadi ibaratnya berkiprah menjadi pelatih klub gitu. Lambat laun setelah ya di SMA tuh saya sudah mulai melatih, kemudian setelah lulus SMA, nah tepatnya di masa kuliah di 2020 saya fokus. Nah itu udah latihan tuh sekadarnya aja, tapi saya banyak fokus ngelatih. Nah di situ udah fokus ngelatih klub usia dini, kadang dari usia yang 5 tahun gitu. Orang tua adang sampai orang tua coach Pak boleh nggak nitip kayak ya ibaratnya anaknya boleh nggak ikut dari usia 4 tahun. Ada juga yang 3 tahun. Waduh ini yang bener nih. Iya. Jadi masih kecil kayak gitu. Jadi ya nah untungnya ya namanya saya ibaratnya mau belajar ya tentang metode pelatihan. Nah itu juga itu bangun dari diri saya sendiri. Kayak saya belajar, oh ini metode pelatihnya gimana. Ya untuk anak kecil ya kita biarin aja. Kita latih aja, kita arahkan, tapi mereka sebenarnya fokus mereka tuh untuk bermain. Melihat sesuatu yang bersifat menyenangkan lah gitu. Nah, dari situlah saya dapat feel-nya lah gitu. Iya. Oh, ternyata ngelatih klub ini seru juga gitu. Ya satu sisi juga untuk menopang finansial saya juga, ya karena kan kuliah juga kan. Jadi biar tidak terlalu membebani orang tua. Makanya melatih itu adalah salah satu cara saya lah untuk ibaratnya ya mungkin menunjang kuliah saya juga, tapi juga ibaratnya bentuk cinta saya ke taekwondo tuh ya bentuknya kayak gini. Saya ngelatih ilmu pengetahuan saya yang saya latih sendiri. Satu sisi juga emang selain taekwondo saya juga sempat mengambil license pelatih fisik nasional. Ya itu di 2020 atau 2022 saya lupa. Itu di Yogyakarta. Ya itu di tahun itu. Jadi saya ngambil level 1 fisik. Nah disitulah saya banyak belajar bahwa ya taekwondo tuh ya bukan hanya bela diri, tapi kita bisa menyisipkan metodologi latihan yang tepat untuk anak didik, terutama usia dini yang bakal berpengaruh ke jangka panjang dia nanti sampai tua. Karena di metodologi yang saya pelajari, sosok atlet itu selain dia menjadi atlet, tapi dia aktif untuk hidupnya di usia kapanpun, misalnya sampai tua pun dia masih aktif berolahraga. Nah itu baru benar dia berlatih. Nah dari situlah saya dapat sebuah kayak inspirasi, jadi wah ternyata gini nih ibaratnya ya. Jadi nggak hanya kita yang mungkin mindset beberapa para pelatih di luar sana atau beberapa orang-orang yang mungkin ya nganggap kayak kamu kalau saya latih ibaratnya udah kamu harus jadi atlet lah gitu. Kayak ibaratnya kamu ikut taekwondo tuh kamu harus jadi yaudah jadi taekwondo aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat
dia taekwondo tuh mungkin wadah ya, sebagai wadah aja. Jadi kayak dia mengembangkan ekspresi lah, dia mengekspresikan dirinya mungkin dengan gerakannya, pukulannya, tendangannya kayak gitu. Tapi dia juga bisa beraktivitas di luar sono. Gitu. Karena untuk menjadi atlet tuh tidak hanya satu bela diri loh sebenarnya. Dia juga harus mampu menguasai olahraga lain, mungkin berlari kayak gitu. Jadi ya mindset seorang pelatih tuh jangan hanya terbatas untuk kayak, ya mungkin ini untuk teman-teman di luar sana, terbatas untuk kayak ya udah saya latih kamu harus jadi atlet lah gitu, mengikat kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak, ya kalau bisa lebih pragmatis lah gitu. Jadi ya dia aktif untuk hidupnya, karena mungkin pelatih taekwondo sendiri kan gak hanya jadi atlet, jadi wasit bisa, jadi pelatih bisa kayak saya sekarang. Mungkin dia basicnya programming, dia bisa jadi buat sistem aplikasi buat klubnya sendiri gitu, dan juga buat finansial. Mungkin dia kemudian dia punya jiwa bisnis, dia bisa menjual baju taekwondo. Nah jadi kayak dari situlah emang harus benar-benar itu kembali ke mindset sih. Nah itu aja, itu sih dari saya. Jadi salah satu dasar saya melatih itu ya puncak sebenarnya dari itu mengenal peran latihan fisik, peran metodologi fisik itu kayak kenapa taekwondo tuh berpengaruh pada anak usia dini tuh kenapa gitu. Itu apa aja. Itu sih yang jadi faktor saya kenapa jadi pelatih itu gitu loh. Wah ini saya cukup terharu ya, karena semangat baru gitu di dunia bela diri. Betul. Bahwa ternyata juga harus open mindset gitu ya. Bahwa jangan hanya mengikat di satu bela diri saja. Betul. Tapi mereka bisa memilih karirnya, memilih peruntukannya, dan lain sebagainya. Oke Mas Haikal, apa sih tantangan terberat menjadi seorang pelatih, apalagi untuk usia dini? Tantangan terberat menjadi seorang pelatih ya, kalau untuk usia dini ya, terutama untuk usia dini itu yang pasti kita kadang melihat saat kita melatih anak didik kita, kadang dia misalkan nih mungkin kita suruh kayak ada di taekwondo tuh gerakan kayak mukul lah ya, mukul gitu. Kadang dia mukulnya harusnya kita ke tengah, dia ke sono, ke atas gitu. Mungkin bisa gini-gini gitu. Ya rasa ibaratnya, waduh nih harus sabar gitu. Itu salah satu tantangan ya. Bagaimana kita nih kayak ngasih ibaratnya nih koridor gitu. Kamu nih harus kayak gini gitu. Tapi ya itu emang sulit. Nah, tapi coba ubah tantangan itu jadi kayak suatu hal bermain lah gitu. Misalnya tadi dia mukul ke sono, ya udah kamu ajak aja bermain. Ayo mukul sabe, mukul pelatih nih gini-gini. Jadi kayak dia malah menantang diri dia. Jadi kayak kita tertantang, ya udah kita tantang balik lah gitu. Jadi karena anak kecil itu kan usia dini dia kadang terutama anak-anak cowok ya, dia kadang kalau udah ada yang ngelihat pelatihnya atau yang merasa kayak paling jagoan gitu, menantang gitu, dia paling seneng banget. Bisa kadang ya anak latihan tuh kadang ngumpul di sini gitu, ngangkat kaki saya, kadang nendang saya gitu. Jadi ya kita men-challenging mereka sendiri gitu. Ya karena mereka suka seperti itu. Gitu sih dari saya. Oke, luar biasa ya, malah dibawa seru ya sama Mas Haikal. Bener. Nantang nih ya, tantang balik. Tantang balik aja gitu. Oke, itu tadi tantangan yang terberat atau terbesar lah ya, menghadapi namanya anak kecil ya. Pasti kan kita bawa have fun dulu gitu. Kalau sekarang berarti kesibukannya melatih di mana nih Mas? Untuk saat ini ya emang kalau di klub saya emang nggak bisa lepas di klub. Saya tetap masih ngelatih di klub, terutama di Rungan Sari. Di Rungan Sari sendiri saya ngelatih juga di eskulnya Bina Cita Utama, juga saya ngelatih eskul taekwondo. Kemudian juga di klub Rungan Sari Taekwondo juga saya ngelatih di situ. Ya rata-rata kalau di klub sih Rungan Sari ya anak-anak tangkiling lah ya di situ gitu. Kadang-kadang teman-teman dari Kasongan join di hari Jumat latihan bareng, atlet-atletnya juga latihan bareng. Selain itu juga saya nge-coach juga, kolaborasi lah dengan coach saya, pelatih saya Sabam Nimlela. Itu di ya klub baru lah, New Dragon Taekwondo. Yang kemarin sempat kita outing kelas di Duta Mall. Ya itu ramai banget. Saya udah lihat tuh. Nah itu Duta Mall. Iya itu Duta Mall. Ya jadi itu ya
syukurnya sih masyarakat juga melihat itu kayak aktivitas taekwondo tuh bukan hanya apa ya, yang mungkin orang awam menganggap ya udah kalau dia ikut bela diri ini kayak takut lah gitu, nanti kamu sama anak-anakmu malah kamu yang ngebully balik. Itu masih ada mindset kayak gitu kadang, malah kamu yang mukul anak-anakmu kayak gitu, apa teman-temanmu kayak gini gitu, ada orang tua yang segitu. Tapi ya makanya kita coba membawa taekwondo ini kayak ramah lah di mata masyarakat, terutama di usia dini kan sangat penting ya. Bagaimana taekwondo ini kayak sama-sama anak-anak tuh kayak oh seru ya taekwondo ya, fun ya, itu tadi. Karena kita sebagai pelatih jangan terlalu dogmatis lah, jangan terlalu terkekang gitu, kita harus pragmatis. Karena kita nggak tahu dia ini mungkin bakal jadi atlet, atau dia mungkin selain jadi atlet bisa jadi wasit internasional gitu, atau mungkin jadi seorang pejabat tapi dari taekwondoin gitu kan, kita nggak tahu gitu. Nah tapi juga sebelum saya pindah ke sini saya juga punya klub di Sampit. Nah itu salah satu klub yang udah lama saya besarkan juga. Di situ juga namanya klub All Star Taekwondo. Nah di situ emang dari usia dini sampai usia dewasa juga itu berlatih. Nah kemudian ada anak didik saya juga yang berprestasi, yang dia ibaratnya pengen karirnya di taekwondo. Saya sarankan orang tuanya ya, hasil komunikasi dengan orang tuanya mensupport ya, dia bersekolah di Yogyakarta, SMA-nya 2 orang. Karena ya dia mereka termotivasi untuk berkarir di taekwondo. Karena untuk taekwondo sendiri di kita Kalimantan Tengah, untuk mencari suatu yang challenging mungkin dari atlet kita sangat kurang, kompetitifnya kurang. Makanya saya sarankan kalau kamu benar-benar pengen jadi atlet, kamu harus bersekolah di Jawa lah gitu. Nah dan ya orang tuanya mendukung. Itu sih yang mungkin saat ini yang saya bina sekarang di situ. Oke. Masih soal melatih anak-anak muda ya. Iya. Gimana sih cara Mas Haikal tuh mengedukasi mereka untuk tetap konsisten latihan, lalu juga mengarahkan nanti kamu bisa jadi atlet loh, kamu bisa jadi ini dan itu gimana cara mengkomunikasikannya gitu? Ya itu emang sebuah seni lah ya. Iya. Emang kalau latihan aja emang kita menetapkan sebuah metode latihan pun juga seni. Bagaimana atlet itu ya tadi berprestasi dapat medali itu juga sebuah seni. Ya sebuah seni yang terukur lah gitu. Nah kalau saya sendiri bagaimana mensosialisasikannya ke anak didik itu Dan orang tua juga dan orang tua ya. Itu saya coba mengikuti mindset dia berpikir lah. Oke. Ibaratnya Seru nih. iya, jadi kalau misalkan anak ini dia suka mungkin cita-cita anak kecil tuh kayak aku nih suka jadi polisi nih, aku suka jadi tentara nih. Ibaratnya anak-anak kecil kan suka kayak gitu kan. Nah, kita coba terjun ke mindset mereka juga. Oh, kamu kalau suka jadi polisi, jadi tentara, kamu juga harus kuat nih. Ya, kamu harus bisa jaga diri nih gitu. Jadi taekwondo ini sebuah modal nih. Jadi bukan hanya kamu bisa lari atau apa, bukan hanya kamu ya cerdas secara akademik itu juga penting. Tapi kamu juga secara fisik juga mendukung untuk biar menjaga postur kamu bagus, biar kamu juga tara. Nah, kita coba ngikutin mindset seperti itu dan kita juga beri masukan orang tua juga seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai saat ini orang tua banyak yang ngasih kesan positif. Terima kasih Sabem, coach gitu-gitu udah ngasih masukan kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita cobalah, jangan kita pakai mindset kita sendiri sebagai pelatih. Kita coba terjun. Dia punya cita-cita seperti apa, dia punya mindset gimana. Kita coba terjun dan kita coba jelaskan lah gitu bagaimana taekwondo tuh bukan hanya untuk menjadi seorang atlet bela diri, tapi juga kamu bisa dari taekwondo kamu bisa menjadi apa aja gitu, bisa jadi orang sukses. Itu sih. Oke, luar biasa, pendekatan yang lebih humanis ya. Iya, berarti betul. kepada anak-anak dan juga orang tua. Dengar-dengar Mas Haikal juga katanya mengikuti olahraga lainnya ya. Terlihat dari bajunya ya pemirsa Pak Hari di rumah. Habis ini akan kita ulas setelah jeda yang satu ini. ASN itu ada yang CEO yang menyamar katanya. Bener, bisa jadi. Jangan dia punya usaha banyak tuh. Dia punya kafe, dia punya usaha yang lain-lain. Jangan-jangan Bang Erwin juga punya usaha nih, bisa kita bilang CEO nih. Jadi di samping kita menunggu ada peningkatan ataupun kenaikan gaji, kita juga harus tetap ASN itu kalau ingin menjadi menantu idaman tuh dia harus melatih skill-skillnya.
dia harus unlock skill baru begitu ya. Jadi ketika teman-teman punya skill yang baru, katakanlah misalkan tadi ada yang ahli di pertanian, mungkin yang di dinas ini ya, atau yang jago public speaking di humas, atau yang jago medsos, nanti itu akan terbuka tuh pintu-pintu yang lain begitu ya. Jadi bisa dapat income dari skill yang kita punya. Jadi kita jangan cuma terpaku dari gaji begitu ya. Itu sih. Halo Pak Hari, kembali lagi dalam Bajan Talk bersama Mas Haikal. Tadi kita sudah membahas ya pengalaman Mas Haikal menjadi atlet dan juga menjadi seorang pelatih. Tapi kalau kita lihat hari ini Mas Haikal bajunya itu adalah waduh gitu ya. Berarti Liga MU ya. Iya. Selain taekwondo juga Iya. suka olahraga lain ya, Mas? Ya jadi ya kebetulan saya lahir dari yang ayah yang benar-benar suka bola. Ya, jadi emang dari kecil itu emang udah bayangin kelas 2 SD, kelas 3 SD tuh bangun subuh itu diajak nonton MU. Ya, jadi itu final 2007 atau 2008 saya lupa. Ya, di antara tahun itu saya bangun subuh tuh, ayo cepet bangun, apain katanya. Masih kecil kan, kelas 3 SD, kelas 2 SD tuh. Ayo cepat, ngapain nih? Nonton MU main. Itu kan tuh Ronaldo ya gitu ya. Jadi diajak orang tua, nonton asik kayak gini, asik kecil kayak gini, nonton apa nanti. Tapi seru gitu karena yang nonton kan ya orang-orang tua semua sih, yang paling kecil kan saya sendiri gitu. Sambil makan, biasanya kalau snacknya favorit orang nonton nobar tuh kan apa, kacang rebus ya kayak gitu. Makanin kopi hitam nah gitu. Saya coba minum, pahit banget ini gitu. Walaupun sekarang udah americano gitu. Waduh, beda ya. Tapi main bola juga, Mas? Saya main bola juga. Jadi dulu tuh sempat saya saat masa saya emang sudah jadi atlet taekwondo juga. Saya sempat itu seleksi dulu namanya LPI, Liga Pelajar Indonesia. Nah itu dulu tingkat sekolah. Dulu di sekolah saya sendiri itu di NTSN. Itu saya coba ditawarin ikut seleksi LPI. Ya sempat main lah, sempat coba ngegolin gitu-gitu. Tapi orang tuh sebenarnya support aja, terutama dari ayah sih support banget lah ya, karena ya emang bener-bener gitu. ya ngelihat anaknya nerusin bakat ayahnya gitu kan, sampai dibeliin sepatu gitu-gitu. Oh iya. Ya. Pokoknya kalau di rumah kalau udah bola tuh pasti udah dibahas sama orang ayah lah gitu, apa-apa segala macam, sampai klub kecintaan dia gitu. Sampai ya cobalah saya ikut seleksi kan. Itu sebenarnya saya emang ada jatah untuk satu pemain Liga Pelajar tuh dari sekolah gitu. Saya ditawarin tuh. Tapi entah kenapa minat saya nggak ada. Oke. Untuk join sebenarnya saya emang sudah ada slot. Ada slot nih, kamu join tim sekolah. Ada slot nih buat saya gitu sebagai back kalau nggak salah. Tapi saya nggak mau. Karena saya merasa udah kayak jatuh cinta dengan taekwondo. Oke. Saking begitunya kayak aduh aku milih taekwondo aja deh. Kalau orang tuh dadaku isinya taekwondo. iya. Jadi dari situ kayak udah aku milih taekwondo aja sih. Tapi dari bapak juga ayah sendiri sih nggak maksa kamu mau apa aja, tapi emang bener-bener kamu tekunin gitu loh. Ya mungkin ya walaupun tidak sesuai dengan jalur beliau sebagai pemain bola, ya gitu. Memang beliau dulu sempat juara perseni juga di daerah beliau sendiri di Nusa Tenggara Timur, ya di Labuan Bajo. Jadi ya dia ya gitulah sering ceritain kalau curcolnya kadang nggak bahas bola gitu, pemain-pemainnya siapa kesukaannya. Kalau di MU tuh siapa, Ronaldo, David Beckham kayak gitu-gitu, sampai klub sebelum MU aku juga suka AC Milan gitu-gitu. Jadi emang benar-benar bola tuh udah kayak mendarah daging lah, karena dari keluarga kan, dari ayah. Satu sisi juga saya namanya suka, selain suka bola, saya juga suka olahraga kayak basket ya, olahraga permainan kan ya, bola, basket itu kan olahraga permainan. Karena basket itu sendiri sebenarnya saya join itu waktu di SMA, tempatnya di Kota Sampit sendiri. Saya join sempat ikut coba latihan, terus diajak karena kebetulan itu di tim itu yang tinggi nggak ada. Oke. Nah, jadi yang tinggi itu cuma saya sendiri. Wah ini kamu bisa nih jadi rebound nih, kamu nunggu di depan, jadi kamu tinggal dapat bola. Itulah kata pelatih kan gitu. Namanya juga
sekolah saya ini bukan benar-benar yang fokus di basket, jadi ya sudahlah saya diajak basket, ya sempat main lah gitu di event ekstrakurikuler gitu HUT sekolah, ya main sekali ya kalah gitu. Tapi sampai sekarang kayak basket, kemudian juga bola tuh suka, jadi kadang saya suka ngulik-ngulik info klub-klubnya gitu-gitu. Nah, tapi kalau dilihat ya mungkin saya sebenarnya kamu nih pelatih taekwondo kok atau bola gitu atau Iya. basket gitu loh. Banyak banget sih kesukaanmu gitu loh. Gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya sih. Karena pengetahuan itu kan lahir dari berbagai macam ya. Betul. Dari berbagai bentuk lah ya. Nah gitu. Kayak Aristoteles aja kan dia nggak hanya jadi filsuf tapi dia jadi dokter gitu. Jadi apa aja gitu. Sampai salah satu ya tokoh inspiratif lah Aristoteles. Nah, bagi saya ya saya mau jadi sebagai pelatih taekwondo pun ya nggak harus saya di taekwondo terus gitu. Ya saya punya dunia saya juga, saya bisa bermain bola gitu. Ya selama kamu bisa menendang bola lah ya gitu kan. Saya bisa bermain basket gitu-gitu. Ya saya suka semua olahraga gitu. Nah, kalau kita lihat ya mungkin beberapa orang di luar sana kadang melihatnya, oh kalau udah kamu suka bola gitu ya. Mungkin ini dari kacamata saya sendiri ya, kadang ngeliat pelatih, kamu kalau udah suka satu olahraga nih, kamu suka, anggaplah bola lah ya. Ya udah kamu bola aja, jangan ikut olahraga lain gitu. Iya. Biar kamu nih fokus di bola. Nah, padahal di usia dini itu, jadi emang ada namanya program, ada namanya jangka panjang atau pedoman, LTAD Long Term Athlete Development. Itu ngasih tahu kita kalau ibaratnya literasi gerak, ada namanya literasi gerak. Itu sebenarnya kita di Menpora sendiri ada netapin itu. Kalau nggak salah di tahun 2019 netapin literasi gerak. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada kampanye itu sih. Oke. Iya, sebenarnya ada literasi gerak. Jadi dari kecil itu bagaimana kita belajar merangkak dulu dari bayi, kemudian belajar jalan. Itu ada sebenarnya, belajar berlari itu ada di programnya punya negara kita sendiri di Indonesia itu ada gitu. Tapi LTAD ini kan sebenarnya programnya universal ya, dari internasional lah, punyanya internasional gitu. Kumpulan-kumpulan para ahli-ahli profesor di keolahragaan gitu-gitu kan, yang mereka merumuskan suatu pedoman ya. gitu. Nah, ada namanya LTAD tadi. Nah, di usia kecil itu kalau dia itu sebagusnya bukan hanya satu olahraga yang diikutin. Anggaplah usia kecil tuh di bawah usia 14 tahun lah ya, 15 tahun itu berarti SMP lah ya. Gitu sebelum di SMA. Dia itu jangan hanya satu cabang olahraga, jangan hanya ikut taekwondo misalnya, jangan hanya ikut bola. Dia harus belajar, kayak misalkan mungkin belajar main bulu tangkis. Ikut aja gitu. Terus kemudian ikut main bola, ikut gitu loh. Kemudian ikut main basket. Tapi ingat, emang harus ada pendamping, coach. Nah, makanya peran pelatih itu emang harus yang berwawasan itu tadi, harus ada pendamping gitu. Nah, karena kita lihat ya, sebenarnya kalau kita bicara data ya, mungkin kalau dari bola ya, kayak Ronaldo aja. Ronaldo itu dia bukan hanya bola, dia juga punya basic, kayak dia juga belajar MMA loh sebenarnya. Gitu, itu buat menopang apa? Buat menopang ya, daya tahan ototnya juga, karena bela diri kan kuat tuh gitu. Nah, eksplosifnya juga dapat. Nah jadi cobalah gitu, mungkin pelatih-pelatih di luar sana bisa mengajak, atau mungkin orang-orang tua di sana, kalau dia anak nih punya bakat di sini, jangan hanya satu dong, coba diajarin yang lain gitu. Terutama yang saya saran sih di belajar atletik lah ya, karena atletik itu adalah salah satu olahraga yang ibaratnya lahir di Olimpiade, karena emang sudah sesuai dengan biomotor. Biomotor tuh antropometrik, kayak tubuh kita nih emang sudah bisa lari, bisa lompat, bisa melempar. Nah, mungkin orang tua bisa ikutin di atletik kayak gitu. Gitu. Kalau dia taekwondo oke lah, bisa sambil jalan. Bola oke, bisa sambil jalan gitu. Enggak apa-apa aja, ajarkan kayak gitu. Atletik itu juga punya, atletik sangat benar-benar benefitnya sangat luar biasa gitu. Karena punya peran penting, karena sesuai dengan biomotor manusia gitu. Karena lambat laun nanti dia ada namanya di saat usia golden age. Jadi golden age tuh ya kayak usia 14-15 tahun tuh dia bakal menemukan nih, oh ternyata aku suka di olahraga ini. Jati dirinya ya. Jati dirinya di sini. Gitu. Mungkin pelatihnya bakal mengarahkan. Mungkin tadi kan dari 3 pelatih, dia tadi yang suka taekwondo, bola. Kemudian tadi dia atletik gitu. Mungkin ada basket juga.
ternyata dari 4 pelatih ini ada satu pelatih yang melihat kok anak ini condongnya ke bola ya Bu gitu. Iya. Atau Pak ini anaknya condong ke bola ya gitu. Oh gitu ya. Nah dari situlah terbentuk seorang atlet gitu. Karena emang atlet itu bukan hanya itu tadi, tidak bisa dibentuk untuk satu bidang olahraga, nggak bisa Iya, gitu. betul. Karena dia pun akan berhasil menjadi juara dunia itu di usia 20 tahun ke atas. Karena itu tadi pedoman itu sudah ngomongin nih, kita udah dikasih kayak tangga nih lah ya, lah gambarannya ya. gitu. Di usia kecil kayak fundamental kecil lah. Nanti di usia dia 20 tahun, nah rata-rata Olimpian itu dia ya medali-medalinya di usia itu gitu loh. Hasil dari itu sih. Makanya nggak salah kalau kita ikut olahraga lain. Itu dari saya. Oke, ini perspektif segar ya dari Iya. seorang pemuda yang pernah menjadi seorang atlet, menjadi pelatih juga, Betul. dan eksplorasi ke beberapa cabang olahraga. Oke, buat teman-teman di rumah nih yang semisal mungkin, wah kayaknya aku pengen coba taekwondo nih, gitu ya. Iya. Bisa kemana sih Mas? Oke. Mungkin teman-teman ya atau kerabat luar sono, kawal-kawal atau keluarga yang nonton saya ya yang mau ikut taekwondo, terutama untuk di daerah di Kota Palangkaraya bisa join di New Dragon Taekwondo. Itu alamatnya di Jalan Set Aji, tepatnya di Gor Hijau ya. Di situ bisa datang di setiap weekend di hari Sabtu sore. Itu kita start latihan jam 4 sampai dengan jam setengah 6. Terutama buat usianya mulai dari usia dini tuh dari kita start dari 5 tahun ya. Kemudian juga mungkin ada yang masih ibaratnya SMP, kita juga open buat SMP, SMA. Dan mungkin ada yang misalkan bertanya kayak untuk pekerja bagaimana nih? Ya kita juga open untuk pekerja. Oke. Gitu. Kita juga open untuk pekerja. Selain itu juga yang mau privat juga kita open. Yang mungkin mau privat di rumah ataupun mungkin di tempat latihan kita juga open. Tinggal komunikasi aja di TikTok kami, di TikTok New Dragon Taekwondo. Jadi bisa cari di situ gitu. Oke, boleh ya nanti untuk usia muda, usia dini, usia lalu dini. juga pekerja juga Pekerja bisa. juga bisa. Ya. Oke, terakhir nih Mas Haikal, apa rencana dan harapan ke depan untuk dunia taekwondo ini? Rencana dan harapan ke depan ya untuk dunia taekwondo ya. Tentunya mungkin yang akan kita hadapi saat ini adalah porprov lah ya. Nah, yang kita hadapi saat ini adalah porprov. Karena sebenarnya masa depan itu kan hasil dari saat ini kan. Betul. Nah, jadi mungkin harapan besar saya para atlet ya, karena juga saya bagian talent scouting untuk usia muda di taekwondo, di usia remajanya ya, besar harapan karena kan ini fase peralihan ya, remaja menuju senior gitu. Mereka bertanding semua. Ya semoga bisa mereka menampilkan kualitas terbaik mereka, hasil dari latihan mereka, dan ya buktikanlah kalau kamu tuh adalah seorang champion, seorang juara yang benar-benar punya kualitas gitu, bukan hanya mungkin istilahnya apa ya, kalau kita sekarang tuh kayak FOMO doang. Gitu, kamu punya kualitas nih, kamu punya sesuatu yang bisa kamu unggulkan, dan harapan saya sih untuk anak-anak Kalimantan Tengah bisa menampilkan kualitas terbaik mereka sampai dengan PON nanti gitu. Oke, luar biasa ya Pak Hari. Tadi kita sudah mengobrol panjang kali lebar terkait dengan berbagai olahraga yang ditekuni oleh Mas Haikal. Tapi kalau kita lihat ke layar ya, hari ini kan sudah pakai jersey bola nih dengan semarak bola gembira Piala Dunia 2026. Mas Haikal, tim favoritnya atau negara favoritnya tahun ini siapa nih? Tentu saja untuk 2026 saya yakin dan saya percaya pada Portugal untuk meraih World Cup 2026. Kampanye ya. Iya, semangat Cristiano Ronaldo. Wah, luar biasa, seru banget ya Mas. Iya. Biasanya nonton jam berapa aja nih Mas? Wah, kalau nonton sih terutama aja kalau nonton ya yang pasti jam 9 pagi, 12 malam, jam 2 pagi, jam 5 pagi. Itu udah jam nonton tuh, jangan lupa. Tapi nontonnya hanya di Volaplay sama Maxstream, punyanya TVRI. Luar biasa ya, tepuk tangan yang meriah dulu dong. Oke, tidak terasa ya sudah 1 jam perjumpaan kita bersama Mas Haikal. Sudah mengobrol terkait dengan apa saja sih pengalaman Mas Haikal di dunia taekwondo, lalu soal bola juga tadi dan juga basket.
Nah, Pak Hari, tidak terasa juga nih sudah sampai akhir. Jangan lupa untuk nonton Bajang Talk lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.